Oke, ini saya langsung cemplung ke sini. Oke, ingat promptingnya pelajari dokumen terlampir. Ini aja, simple. Biarkan dia dulu baca, pelajari dokumen terlampir. Dia masih loading. Sabar, nunggu. Oke, set, dah. Jadi ini, Bu, Bapak, saya sudah kasih ini, yang biblioseni, size mapping, biblioseni yang satu ini udah saya kasihkan. Nah, ada 5 di situ. Oke, 3, saya tambah lagi, saya cari lagi 2. Oke, masukkan. Oke, dah. Nah, dia sudah belajar. Kita sudah kasih dia pengetahuan. Nah, sekarang kita kasih dia pengetahuan yang lanjutan, apa yang akan kita suruh. Jadi di sini dia sudah paham ya, sudah paham apa yang akan kita perintahkan dia. Jika Anda ingin membantu praktis demi langkah, paket contoh kode R atau menjelaskan fungsi-fungsi tertentu secara lebih detail, apakah Anda ingin saya lanjutkan? Oke. Nah, di sini kita kasih perintah dia. Hmm, kita kasih gambar. Anggaplah yang pertama gambar yang saya kasih dia terkait dengan eh ini tematik map. Oke, ini saya kasih. Pelajari dokumen terlampir dengan seksama pastikan informasi yang oke. Di sini bisa kita pelan-pelan dulu ya. Eh kita kasih dulu arahan. Ini adalah hasil visualisasi dari bibliometrics. eh Visualisasi ini kita kasih pelan-pelan dulu. Visualisasi ini adalah tematik map. Sekarang pelajari dokumen terlampir dengan sama pastikan informasi. Oke, jaga integritas data. Oke, kita kasih. Oke, dikasih. Jadi kita bisa lihat ini ada 4. Oke, pertama 4 kuadran. Oke, relevance, motor temps, kuadran kanan bagian atas. Oke, dia menstate ini. Oke, basic theme. Oke, nice. Oke, emerging. Oke,
Cluster dan warna. Oke. Fungsi tematik map dalam bibliometrik. Fungsi ini menghasilkan map dengan parameter seperti jumlah kata. Oke. Udah, kesimpulan. Oke. Nah, sekarang anggaplah kita masih 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 ragu, ya. Kita anggaplah di sini kita masih ragu. Nggak apa-apa. Kita ambil lagi gambarnya, kita masukkan lagi ke sini. Pastikan pastikan interpretasi Anda presisi. Oke, kita kasih pelan-pelan saja dulu promptingnya. Oke, 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 oke. Nah, kita bisa melihat lagi, kita bisa mengcompare apakah ini sudah benar. Contoh tema yang muncul di bagian kuadran kanan bagian atas. Ini yang dikasihkan. Kita kontrol di sini. Oke, ini bagian kanan atas. Kita lihat di sini gambarnya. Oke, berhubungan tidak dengan yang ini. Bagian kanan atas ini ada strength, ada conclusion, ada ya return to play, kembali bermain. Oke, kita lihat. Athletics, sports, trauma, ada Audiolence. Kita lihat lagi. Ini udah sesuai tidak? Kalau tidak sesuai, tetap suruh lagi dia. Perintahkan lagi. Dari bisa state ini data ini dari mana Anda dapatkan? Apakah sudah benar? Nah, seperti itu. Jadi dilihat, dilihat kembali dilihat, dicocokkan dengan data yang di sini. Kalau sudah benar, datanya sudah benar, oke kita menganalisis lanjutan. Jadi untuk analisis lanjutan sama dengan yang kemarin, tinggal ini kan masih numerik. Ini masih numerik, masih per sub. Tinggal udah prompting sederhana. Tulis kembali dengan seksama. Tulis dalam paragraf komprehensif. Dalam menulis, pastikan mengikuti standar akademik. Nih, logis, objektif, netral, eh, formal, sistematis. Oke, jaga integritas data. Tah, jangan membuat kesimpulan di akhir paragraf. Nah, di sini kalau Anda mau kan setiap setiap penjelasan per tema itu biasanya ada batasan. Anggaplah Anda mau menambahkan di sini, buat dalam 100, tulis kembali dengan seksama, tulis dalam paragraf komprehensif. Di sini bisa Anda menambahkan, tulis dalam anggaplah sekitar satu tema Anda menggambarkan karena di apa di template itu biasanya ada batasan kata, biasanya ada maksimal 6.000 atau batasan 7.000. Jadi kita tidak bisa mengeksplor terlalu banyak. Anda bisa langsung men-state di sini, tulis dalam anggaplah sekitar 150 atau anggaplah 200 kata. Oke. Enter. Oke, Anda lihat lagi apakah sudah
sudah relevan dengan yang di atas. Thematic map adalah oke, sentral, menghubungkan kepentingan, density. Dalam peta ini empat kuadran pengelompokan tema dasar kuadran atas kanan motor times, oke, injuries, oke, oke, oke. Nah, tinggal intinya di sini, jangan percaya 100% dengan data data analis yang berhubungan dengan ChatGPT. Jangan pernah percaya. Anda disinilah tingkat kritis kita sebagai penulis sebenarnya. Jadi gimana caranya kita melihat kembali ya apa kira-kira apakah sudah sesuai atau tidak, sesuai tidak dengan kontennya, sesuai tidak dengan alurnya, sesuai dengan paragrafnya, sudah sesuai dengan tema yang sudah berkaitan atau tidak. Kalau dia tidak sesuai, udah prompting lagi. Bisa Anda menjas dari mana Anda dapatkan data ini, tolong state atau tolong kutip di bagian mana, bisa seperti itu. Nah, tapi karena ini pelatihan, anggaplah saya anggap ini udah sangat presisi datanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita ambil lagi sampel satu lagi. Oke, kita ambil yang ini. Oke, oke, dia langsung main state. Dim satu, dim 2. Oke, klaster utama dia sudah langsung menjelaskan di sini. Selain itu ada klaster yang mengandung kata kunci terkait dengan ini. Oke. Kita buka gambarnya, kita tinggal lihat. Oke, ada dim 2, ada dim satu di sini. Nah, anggaplah kita eh, mau belajar, kita mau menganalisis lebih lanjut. Apa itu maksud dim 2, apa itu dim satu? Oke, kita bertanya lagi di sini. Apa maksud dari ini? Jelaskan saya secara komprehensif. Ini datanya dari mana, bagaimana alurnya, bagaimana analisis tingkat lanjut. Oke, seperti itu. Atau biasanya kalau bahasa apa? Bahasa tingkat lanjut dari Prom itu biasanya ini kalau kita menggunakan chat GPT yang paham, tidak semua orang paham ini. Insight, strategis dan rekomendasi. Jadi dia akan melihat, dia akan melihat dari beberapa sisi. Jadi dia bukan hanya melihat dari satu lapisan, dua lapisan, enggak. Dia akan melihat secara komprehensif. Dia melihat alur dari atas tadi sampai paling 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 apa paling paling eh, substansial. Ini, masukkan ini. Insight, strategis, dan rekomendasi. Enter. Oke, peta terus mengindikasi bahwa misalnya sport. Oke, oke. Selain itu, terdapat pengelompokan topik yang menonjol dengan jenis. Oke, dia sudah kasih insight strategis. Oke, jadi dia menganalisis lebih lanjut gitu. Jadi dia bukan hanya sekedar membaca basic, dia hanya baca ini, enggak. Dia melihat lebih strategis, ya. Anda bisa Anda bisa lihat di sini apa yang anggaplah Anda nggak paham apa ini insight ini apa artinya. Nah, Anda tinggal bertanya ini maksudnya. Pemahaman mendalam dan berfokus yang diperoleh dari analisis atau informasi yang memberikan pandangan mengenai tren, peluang, tantangan, faktor kunci suatu bidang. Nah, jadi dia dalam konteks riset atau analisis bibliometrik, insight strategis membantu mengidentifikasi tema-tema utama yang sedang berkembang area, membutuhkan perhatian lebih atau celah penelitian yang berpotensi berkembang. Jadi yang ini perencanaan kebijakan, inovasi, kebutuhan dinamika, pengetahuan industri. Singkatnya, ini melihat sekedar data fakta, melainkan interpretasi yang memberikan nilai tambah dan arah yang jelas. Jadi dia paham mengambil langkah secara berselanjut
selanjutnya secara terencana dan berorientasi hasil. Nah, ini analisis selanjutnya. Selanjutnya yang ini. Jadi yang ini prompting basic, ini basicnya tadi, yang di atas ini sebenarnya pelajari ini, terus tulis dalam ini. Ini masih masih basic. Nah, untuk analisis lanjutan kita bisa gunakan ini. Tapi kalau Anda punya prompting khusus, di sini bisa kita langsung prompting dia. Tapi biasanya kalau saya sebentar saya tunjukkan. Anggaplah kita kunci dulu di sini. Ini udah jelas di sini ya. Ini pertama kita sudah dapat di sini ya. Kita dapat dua gambar ini. Ini gambar satu, gambar dua. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya sebelum kita langsung lanjut ke ChatGPT yang 4. Ada yang bertanya? Oh, nanya Pak, Oke. ini kan kita mendeskripsikan terkait gambar itu kan melalui AI ya, GPT ya. Iya, tapi Nah ini nanti prompting khusus, ketik Pak. Data analis ini prompting khusus. oh, Dia khusus khusus, ya. ya, dia khusus sebenarnya data analyze. Data analyze ini sebenarnya dia dia sebenarnya lebih cocok di data kuantitatif. Tapi beberapa kali Oh, saya coba menggunakan ChatGPT yang 4, ada yang 03 juga, ada yang mini 40, ada yang mini-mini itulah, yang ada 04. Mana ya? Oh, enggak kelihatan di sini. itu nggak akan kedetek sama plagiat itu nggak ada ya Pak Ini ya? Ini ya 40, 03, 04, 04 mini high. Ini yang 45 ini yang lebih humanis Pak, yang ini. Ini penalarannya lebih lebih tingkat tinggi tapi dia lebih tulisannya yang lebih humanis, yang ini. Yang 4,5 ini. Nah, ini kalau yang ini dengan yang ini sebenarnya hampir sama tingkatannya. Tapi tingkatan yang paling tinggi untuk sekarang itu ini ChatGPT 4.0 ini karena dia bisa membaca alur dari awal. Anda suruh apa dia data otentik, dia bisa baca, bisa mengenerate pengetahuan Anda lebih lanjut begitu. Jadi dia punya penalaran tingkat lanjut yang lebih tinggi 4.0 ini dibandingkan 03 mini mini high ini yang lebih bagus Pak. Untuk saat ini ya, yang ini. Seperti Itu itu. nggak akan kedetek sebagai plagiat. Itu nggak ada Pak ya kalau analisis model gini ya. Kalau yang ini Pak, kalau dia menggunakan software, dia menggunakan Quillbot, akan terdetek Pak, akan terdetek kalau Quillbot. Tapi kalau dia menggunakan apa Turnitin, ini aman Pak. Kenapa saya bilang aman? Karena kita sudah ada kalimat basic itu sebagai parafrase. Yang ini Pak, ini sebenarnya kalimat parafrase ini. Yang di sini nih, ini. Atau yang mana ya? Sini ini. Ini kalimat kalimat parafrase semua sebenarnya. Jadi kalau Anda lihat beberapa tools yang berhubungan dengan AI, kan di situ ada yang humanis, ada yang friendly, ada yang dia lebih analitis. Ada beberapa itu, ya. Tapi itu sebenarnya sama. Larinya ke sini, Pak. Ke sini. Kita kan menulis ini menggunakan standar yang akademik, Pak. Nah, bagaimana caranya kita menulis secara logis, netral, ya, objektif, formal, sistematis. Karena menulis berdasarkan akademis kan seperti itu. Kita state harus jaga integritas data. Kalau tidak, dia akan bias, dia akan ngarang ChatGPT ini. Makanya di sini bisa Bapak tambahkan, jangan pernah memanipulasi data. Bisa juga menambahkan, jangan mengulangi kata atau jangan pengulangan pengulangan kata. Biasanya itu ChatGPT Pak. Di sini terputar-putar bahasanya. Makanya di sini bisa ditambahkan. Masih banyak sebenarnya bisa ditambahkan. Tapi ini basic. Ini saya gini aja sebenarnya. Basic. Karena ini kan polesan awal. Nanti setelah ini Pak, sebenarnya polesannya masih panjang. Setelah itu kita kumpulkan semua datanya. Setelah kita kumpulkan datanya, barulah kita poles dia. Di situ lagi kita poles. Jadi ada beberapa polesan sebenarnya. Ada beberapa polesan. Ini masih masih data mentahnya kita ambil dulu, Pak. Ini belum polesan akhirnya belum. Masih awal, masih basic. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Pak, makasih Pak. Oke, Bu 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 Lucy dengan Bu
Bu Nur, gimana? Lanjut ya. Sementara masih menyimak, Pak. Oke, siap. Menyimak, Pak. Oke, sekarang saya melangkah ke sini. Saya sekarang melangkah ini ChatGPT, data analis. Oke. Hmm, buka dulu yang ini. Oke, sekarang kita belajar terkait dengan bagaimana caranya kita menggunakan reference. Nah, pertama, ini Scopus. Saya buka, hmm, ini saya kurangi saja. Ini database Scopus. Kita kembali, waduh, saya nggak save yang kemarin apa ya, strategi pencariannya ya. Ada yang tahu, Bu, yang strategi pencarian yang kemarin? Hmm, mana ya strategi pencarian? Ada yang bisa 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 tulis di chat strategi pencarian? Ada yang buka laptop? Strategi pencarian maksudnya yang string di Scopus, Pak. Iya, yang kemarin kan yang data ini, Bu, hasil data yang ini. Atau gini, gini, saya pakai yang lain aja ya kalau gitu ya. Kan ada strategi pencarian saya kemarin, Bu, yang di Scopus itu. Yang di ChatGPT, yang awal, itu yang saya cemplungin di Scopus. Setelah itu kan keluar datanya 438 itu dari 5 ribuan kalau saya tidak salah. Nah, itu maksudnya. Tapi nggak apa-apa lah, saya pakai yang
yang lain. eh hmm, Contoh yang ini. Sebenarnya saya sudah share itu di ini yang di eh mana? Di saya pakai hmm, oke, ini aja. Ini saya pakai yang ini. Ini ini Scopus, saya pakai yang ini. Yang paper saya yang sudah lolos ini. Mental toughness atlet olahraga dan olahraga. Oke, saya pakai yang ini. Karena kita hanya sekedar mengambil reference. Nah, ini sudah terfilter di sebelah kiri yang kayak langkah yang kemarin. Mental toughness, apa ketangguhan mental terkait dengan atlet dalam berolahraga. Nah, seperti itu. Datanya 535 datanya. Ini setelah kita 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 apa? Oh, ini sorry ini enggak menggunakan filterisasi karena kalau filterisasi kan panjang di sebelah sininya. Nah, ini 535. Nah, sekarang ini saya mau semuanya ini saya gunakan dia sebagai reference gitu. Yang 535 ini. Bagaimana caranya? Pertama, Anda masuk ke sini, al dulu, ekspor CSV, ambil CSV, centang satu kali ini, cukup Anda ambil ini, DOI, Digital Object Identifier ini, DOI ini. Anda save, ekspor. Oke, ingat, al, ekspor, CSV, centang satu kali, DOI. Ini, oke, ekspor. Nah, ini kita akan membangun narasi sebentar terkait dengan ini, mental toughness, atlet or sport. Jadi kita menggunakan reference yang ini. Pakai apa? Kita gunakan ini. Kita pakai eh set AI. Oke, saya kembali ke set AI. Saya buka dulu set AI. Oke, ini set AI. Ini saya login. Hmm, Nah, cara yang pertama, Bu, ini saya perlihatkan dulu nih. Data data mentah dari yang tadi yang habis yang yang saya download itu saya perlihatkan dulu supaya bisa dipelajari step by step. Nah, ini dia yang dari DOI itu, yang ini bentuknya, yang CSV ini. Nah, kita harus atur dulu. Sebenarnya bisa sih tidak tidak diatur, sebenarnya bisa. Ini langsung dicemplungin sebentar bisa. Tapi kalau saya, karena CTA itu maksimal 1000 DOI yang bisa kita masukkan. Ya di bawah 1000 lah, karena dia maksimal 1000 di bawah 1000. Nah, bagaimana caranya kita atur ini? Kita klik dua kali ini. Caranya kayak kemarin. Ini klik dua kali, kelihatan yang bentuk CSV, kelihatan nggak? Belum, Di mana Pak. Pak? Di Excelnya atau di filenya? Di di Kelihatan ke di Excel. di bentuk Excel. Coba saya ini ya, saya perlihatkan dulu. Ini, oke. Ini, ini kelihatan ya. Ini bentuk bentuk CSV-nya, Pak. Yang bisa download dari Sudah. Ini udah dari. kelihatan. Oke, lihat ya alurnya. Klik data, klik from text CSV ini, set, klik satu kali. Oke, setelah Anda klik ini kembali ke download yang CSV. Set, oke. Oke, di sini udah keluar. Ini di sini Anda bisa based on and enter dataset. Oke, load. Oke, dia tersusun seperti ini. Kita rapikan. Atau nggak perlulah dirapikan karena kita hanya mengambil ini DOI. Klik satu kali sort di sini satu kali ini, Ctrl C.
Set. Oke, kita kembali ke set AI. Set AI. Mana set AI? Oke, ini. Kelihatan set AI? Kelihatan, Pak. Sudah, Oke, Pak. masuk ke produk, masuk ke dashboard. Setelah masuk ke dashboard, create new dashboard. Set. Di sini bisa diambil, nanti download, Sotero, Mendeley. Di sini nama, anggaplah ibu Lucy ya. Oke, saya pakai namanya ya, Bu Lucy. Di sini DOI. Ini Anda Ctrl V, paste di sini. Ini Anda edit di atas sini. Ini DOI kolom 1 yang dari Excel tadi. Delete. Lihat di bagian bawah, submit. Nah, yang tadi itu ada upload CSV, bisa langsung diupload. Tapi kalau saya atur dulu datanya. Nah, di sini 448 yang tadi dari Scopus. Setelah itu kita lihat di sini. Inilah dia semua datanya. Metadatanya ini. Ini semua ini dari Scopus gitu. Nah, sekarang ini kan dari Scopus. Anda mau menambahkan lagi? Bisa. Anggaplah ini masih kurang 448. Sebentar Anda tambahkan dari PubMed, dari Dimension. Selama dia punya DOI, bentuk CSV atau dalam bentuk RIS, bisa Anda masukkan di sini. Nah, setelah itu, ini kan sudah masuk semua. Jadi kita sebentar menggunakan high quality. Tapi kalau high quality itu sebenarnya kita style di sini. Intinya kita ambil semuanya tadi dari Scopus. Kalau Anda mau menggunakan high quality, Anda mau mensortir lagi, hanya menggunakan key one dengan key two, di sini mainkan di sini. Ini subjek area. Jadi di sini soal Anda atur alfabet. Di sini Anda lihat jurnal mana yang sekarang peringkat Q1 dengan Q2. Di sini, Anda sortir di sini. Anda pilih, anggaplah ini Q1, ini Q1, ini Q1, ini bukan Q2, ini bukan di bawah sini, anggaplah ini Q1, ini Q2, Q1. Anda sortir di sini. Dari mana lihat ini jurnal ini Q1, Q2, Anda masuk ke Scopus ini, di sini, search ini, klik kanan, open, Anda lihat di sini. Setelah itu subjek area, karena saya olahraga, saya langsung klik sports. Oke, centang. Hmm, oke, sports. Oke, ini centang 2. Ini bidang saya, apply. Setelah itu, saya lihat 586. Ya, ini olahraga. Terus saya centang, anggaplah saya mau ambil Q1, Q2. Saya ambil jurnal. Oke, saya apply. Berkurang jadi 245. Inilah nama jurnal semua yang Q1 dengan Q2. Jumlahnya itu 254. Ini 554. Ini bisa langsung tinggal saya save ke Microsoft Excel. Ini tinggal ambil dari sini. Kalau mau lihat dari apa publishernya apa, tinggal Anda centang kanan ini di sini publishernya kelihatan di sini. Ini publishernya, ini sebelah kanan sini semua publishernya. Nah, kalau Anda ingin lebih mensortir lagi, Anda ambil semuanya yang hanya sekedar open access, Anda pilih di sini. Display only open access journal. Nah, ini apply. Anda berarti mengeksklud yang tidak open access. Ini dia, open access semua. Di sini, open access. Nah, Anda sudah punya gambaran bahwa jurnal ini semua Q1, Q2, jurnal. Jadi judul inilah, nama-nama jurnal inilah yang Anda nanti cocokkan di sebelah kiri sini. Di bagian sini, nama jurnal yang tadi. Tinggal Anda seleksi di sini. Intinya saya sudah beritahu caranya. Sekarang kita nggak pakai yang Q1, Q2, cukup yang dari Scopus karena ini sudah powerful. Oke, kita kembali ke set AI. Caranya tadi seperti itu, kita dapat 448 yang dari CSV Digital Object Identifier. Oke, setelah itu kita lari ke asisten sini. Setelah kita masukkan sini, kembali ke asisten. Oke, kita setting di sini. Settingannya di sini. Ini nggak perlu, 2 nggak perlu, di sini nggak perlu publikasi tipenya apa karena kita yang punya data. Oke, style, ibu mau pakai style apa? MLA, Chiago, Harvard, Vancouver, apapun itu, kita menggunakan API saja yang paling umum.
Setelah itu di sini kita pilih short yang pendek, menengah atau yang panjang. Kalau penulisan yang bagus itu adalah yang pendek, oke, saya pakai short. Nah, di sini kekuatan set AI ini kita bisa memilih empat ini. Orang biasa itu pengetahuannya terbatas sampai di relevance. Kita bisa pakai recent, ini keterbaruan, ini yang paling yang disitasi, yang rata-rata disitasi, ini supporting citasi, ini contrasting citation. Artinya apa? Yang dua ini, disinilah yang powerfulnya sebenarnya. Kita mau menggunakan yang supporting citasi, dokumen yang paling banyak disitasi, orang paling banyak citasi kita gunakan ini, atau mau yang contrasting citasi. Jadi statement, pernyataan literatur, dia yang kontras. Jadi bisa menggunakan dua ini. Mau supporting atau mau yang kontras. Berlawanan atau yang mau kontras atau mau yang netral. Nah, tapi karena ini pembelajaran, kita pakai yang relevan aja dulu. Oke, ini jurnal di sini bisa kita pakai jurnal tujuan. Anggaplah tujuan jurnalnya Bapak Ibu di mana. Bapak sudah punya tujuan jurnal yang anggaplah Sinta. Atau anggaplah Bapak punya tujuan jurnal yang ada di Scopus. Oke, cari di sini. Anggaplah tujuan jurnalnya yang di sini. Oke, ini masukkan di sini, Ctrl C, masukkan ke bagian sini. Ctrl V, dapat satu. Ini, ini Ctrl V, sini, Enter, dapat satu. Masukkan lagi, kalau mau, oh saya mau di sini banyak referensi saya. Oke, ambil yang ini. Ctrl C, masuk ke sini CTI, oke, Ctrl C, ini Ctrl V, Enter, oke, masuk satu, dua, oke, sini, oh yang ini eh, banyak referensi saya di sini sport medicine ini, oke, Ctrl C, masuk, kembali lagi ke sini, sini Ctrl V, dan begitupun selanjutnya. Jadi di sini kita bisa langsung tujuan jurnalnya. Kalau secara manual, tapi kita tidak mau main secara manual, kita exclude semuanya, kita main di dashboard, kita pakai namanya Bu Lucy karena kita tadi menggunakan Bu Lucy sebagai identik. Nah, oke, udah apply. Nah, di sini tinggal kita masukkan. Sekarang tugasnya kita buat outline. Bagaimana caranya membuat outline? Kita masuk ke ChatGPT, ke sini kita masuk di sini. Udah, kita prompting dari sini. Jadi, hmm, anggaplah yang saya mau analisis itu yang ini. Ini, yang paper saya yang tadi. Yang terkait dengan mental toughness. Oke. Di sini, anggaplah di sini ini masih kosongan, ya. Anggaplah Ibu dan Bapak menganalisis sampai di tahap hasil, ya, belum pembahasan, baru hasil. Bapak sudah yang kemarin yang saya sampaikan dari tahap awal, Bapak sudah punya strategi pencarian, Bapak sudah punya eh, hasil data visualisasi dari Excel, dari Scopus, dari Postviewer, dari Bibliometrics. Oke, sampai di situ, masukkan di sini, cemplungin ke sini semua. Oke, biarkan dia dulu pelajari. Oke, setelah itu dia sudah pelajari semuanya. Kalau dia bahasa Inggris udah tinggal tinggal perintahkan dia tulis dalam bahasa Indonesia. Oke, enter. Dia dia terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Oke, sekarang udah dia tulis dalam bahasa Indonesia. Sekarang buatkan saya outline artikel penelitian secara komprehensif. Oke, di sini kalau mau main state ada sesuatu yang ibu mau masukkan bisa. Anggaplah di bagian pendahuluan harus masuk ini. Di bagian ini harus membahas ini. Oke, nggak ada masalah. Masukkan di sini, nggak ada masalah. Tapi kalau prompting basic itu seperti ini. Buatkan saya outline, artikel penelitian secara komprehensif yang berkaitan dengan, anggaplah saya masukkan judul ini. Mental Toughness Bibliometric Analysis. Oke, saya masukkan ini. Udah.
Waduh. Oke, outline artikel penelitian dia buat latar belakang pentingnya mental toughness, tujuan penelitian, signifikan penelitian, tujuan pustaka, metodologi penelitian, analisis hasil, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, lampiran opsional. Oke. Jadi kalau Ibu mau presisi, bisa juga dimasukkan template, tujuan jurnalnya di mana? Masukkan ke sini. Buatkan saya outline, tinggal Ibu rubah di sini. Ini, buatkan saya outline sesuai dengan template atau ikuti author guidelines terkait dengan template ini. Pelajari konteks, berdasarkan paragraf, buatkan alur, judul, seperti ini. Udah, dia akan buatkan Anda outline berdasarkan dengan template, tujuan jurnal Anda, dia akan membuat seperti ini. Tapi karena ini hanya sekedar pelatihan, ini hanya sekedar contoh, jadi seperti ini langkah-langkahnya. Jadi dia sudah membuatkan outline artikel penelitian. Jadi anggaplah ini, waduh, ini kayaknya kurang kurang bagus nih. Nah, saya mau buat lagi yang lebih presisi. Bisa, tinggal edit di sini. Ini, buatkan outline artikel penelitian secara komprehensif. Anggaplah di bagian pendahuluan, sertakan supporting literatur. Oke. Oke, dia sudah buatkan outline terkait dengan ini. Dia supporting pernyataan literatur. Ya, berdasarkan ini, oke, udah. Kalau mau main cepat biasanya, tapi saya tidak menyarankan ini. Biasanya orang yang tidak tahu terkait dengan ChatGPT, udah, dia tinggal ambil ini. Ini Ctrl C, dia masukkan ke sini. Langsung di enter. Dia buatkan latar belakang sendiri sambil dia citasi. Ini kan cara yang salah sebenarnya. Ini setelah itu ini lagi diambil. Intinya seperti ini, diambil gitu metode, diambil desain, diambil di sini, oke, Ctrl C, dia masukkan di sini. Oke, dia masukkan desain penelitian ini, sumber data ini tinggal saya. Oke. Nah, sekarang apa pentingnya outline artikel penelitian? Pentingnya outline artikel penelitian ini kita dipandu. Kita punya guideline, jadi kita ndak bias, ndak asal-asalan gitu. Kita ndak ngarang. Bagaimana caranya kita disusun berdasarkan step by step, berdasarkan artikel, judul penelitian kita gitu. Jadi dia akan mengatur definisi ini yang harus Anda gambarkan. Pertama, definisi pentingnya mental toughness, peran mental toughness, hubungan mental toughness, kebutuhan akan multidisiplin, tren, alasan penggunaan analisis bibliometrik, tujuan penelitian Anda apa, gitu. Anda anggaplah ini, lihat, oh ini belum lengkap, saya ingin menambahkan di sini. Mungkin Anda mau tambahkan apa, manfaat praktis atau teoritis apa, atau di sini Anda mau nambahkan statement apa novelty atau mau menambahkan state of the art, bisa. Tinggal Anda mainkan saja di outline-nya di sebelah sini. Saya mau menambahkan di bagian pendahuluan ini. Oke, bisa. Nah, ini sebagai contoh kita ambil ini aja latar belakang ini. Anda ambil Ctrl C, masuk ke sini ke set AI ini, Ctrl V ini. Jadi di sini promptingnya ini, lihat promptingnya supporting dengan pernyataan literatur, literatur dan sitasi. Kalau saya tambahkan ini, jangan menggunakan sitasi pengulangan. Pastikan keterbaruan
Citasi. Oke. Short. Oke. Shift enter. Di sini Anda play. Alasannya kenapa saya menggunakan ini, jangan pengulangan. Biasanya dia mensitasi orang yang sama, gitu. Penulis yang sama. Saya mau pastikan keterbaruan. Jadi ada beberapa sebentar yang dikasih itu. Ini kan data dari 2000 berapa tadi yang kita ambil ini. Ini data dari 2000 berapa nih? Lama sekali loading. Oke, sambil kita tunggu, kita masuk ke sini. Oke, dia sudah memberikan reference ini mental toughness gini 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 gini. Oke, dia menggunakan bahasa Inggris, nggak apa-apa kita kita pakai. Ini tinggal Anda ambil dari mana? Ini ambil di sini. Ini copy ini, sini copy. Oke, Anda masukkan ke chat GPT. Hmm, 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 hmm. Coba saya hapus aja yang ini. Oke, saya masukkan ke sini karena kita sebentar akan bangun narasi. Hmm. Ini save sini, ini Ctrl V. Waduh, oke, share. Oke, satu, masukkan lagi yang di sini. Ini, ini tadi sudah. Ini tren perkembangan penelitian. Masukkan ini, ini. Oke, ambil prompting yang sebelumnya. Ini, Ctrl C, masukkan sini, spasi, Ctrl V. Oke, masuk lagi di ChatGPT. Alasan penggunaan analis bibliometrik, Ctrl C, masuk ke CTI. Ini, Ctrl V, masuk ke awal. Oke, masukkan prompting. Oke, Ctrl C, masuk ke sini, Ctrl V. Oke, kita lihat dulu. Oke, 2022, 2024, 2022, 2021, 2023, oke. Oke, saya masuk lagi, ChatGPT, 3, 4, tujuan penelitian. Oke, cukup. Sampai di tujuan penelitian aja dulu. Oke. Kita copy. Ini pertama, satu udah tadi. Ini yang kedua. Copy.
Oke. Oke, enter. Oke. Di sini dia main state DOI. Kita bisa telusuri apakah dia halo atau tidak. Nah, dia sudah buat alur ini pendahuluan. Mental toughness merupakan konstruks psikologis yang semakin diakui sebagai faktor penting. Jadi dia lebih lebih apa? Lebih akademik dia tulis dan otentik berdasarkan data yang kita kasih sesuai dengan outline yang kita berikan tadi. Jadi di sini sudah narasi yang dia buat ini memang betul-betul mengalir dan kalau kita lihat ini dia udah nulis secara panduan berdasarkan akademik. Pemahaman mental Ognes membutuhkan multidisipliner sebagai perspektif olahraga. Di sini sudah ada main stat berdasarkan style APA 7 edition ini udah dalam satu dekade terakhir penelitian ini negara-negara maju Toknas penelitian terdahulu memiliki keterbatasan seperti fokus populasi penelitian kuantitatif. Hal ini kurangnya kualitas lintas budaya. Oke, analisis bibliometrik memiliki peran strategis. Oke. Lebih lanjut, analisis dapat mengungkapkan kesenjangan riset yang ada berpotensi mendorong inovasi multi disipliner di depan kesenjangan tersebut peneliti dapat oke daftar pustaka dia udah kasih berdasarkan alfabet dia sudah atur sekarang kita validasi benar tidak jangan sampai dia halu oke satu berarti kalau dia salah ada langkah yang salah kita kita kasih dia biasanya dia nggak load nggak gini sebenarnya di sini itu kita bisa copy kok ini nggak bisa dia ini kita copy
Setelah itu biasanya di sini ini kok nggak bisa dia. Waduh. Oke, jadi eh seperti itu langkah-langkahnya, Bapak, Ibu. Jadi ini tumben ya ada kesalahan teknis di sini. Ini bisa sebenarnya ini saya
saya rubah lagi, saya ulangi dari awal, ya. Bisa jadi set AI-nya ini lagi error. Biasanya ini saya download di sini, dia sudah masuk kontennya yang ada di dalam paragraf ini, dan dia masuk juga referensinya sebenarnya ini dalam sini. Tapi ini kok apa ya? Tumben dia nggak bisa di copy. Nah, seperti ini saya tunjukkan. Hmm, dia kok di sini bisa di copy di chat GPT nggak bisa. Ini saya tunjukkan hasilnya. Jadi gini. Hmm, ini, ini, ini. Referensinya di sini. Sini. Berarti caranya saya masukkan ke bentuk Word dulu. Ini saya copy tadi yang di bagian CTI, saya masukkan dalam Word. Ini saya ulangi. Saya keluarkan ini. Saya ambil yang tadi yang dari CTI, saya copy dia. Saya copy. Oke, saya masukkan ke sini. Ini. Ini masuk dia. Nah, dari sini kumpulkan dulu semuanya karena dia akan men-state ini referensinya ini jadi dia tidak halu. Setelah itu ini ini Anda cemplungkan semua ke ChatGPT. Ini saya buka kembali ke ChatGPT. Hmm, ini referensinya. Hmm, kok error ChatGPT ini. Waduh. Hmm. Oh ini. Udah bisa. Ini. Nah, ini keluar dia daftar pustakanya. Nih. Nah, ini daftar pustaka yang kita dapatkan dari sini. Dari sini. Yang ini. Mental toughness ini. Ini dia. Ini. Mental toughness. Ini. Ini. Semua saya saya keluarkan dulu ini. Yang tadi. Oke. Sini. Nah, kalau ini baru keluar dia. Dari Psych Journal. Oke. Ini. Nih. Dari. Oke. Lihat lagi. Ini dari mana ini? Ini dari sini. Ini dari sini. Ini dari sini. Tebak ya. Ya, seperti itu. Jadi ini udah pasti 100% dia otentik dan dia akurat, dia presisi. Jadi bukan halusinasi. Jadi semuanya itu yang diambil jurnal dari luar. Nggak ada persintaan di sini nggak ada. Yang dari Sinta itu nggak ada. Semua dari luar. Ini seperti ini Baltic, ini dari James, ini eh, sama Spring mana lagi ya? Ini Ini tinggal tinggal Anda validasi di sini. Anda klik saja satu kali. Ini, ini dari Willy, ini sini MDPI. Oke. Jadi intinya ini fix, udah aman, khusus untuk daftar pustaka. Jadi caranya seperti itu, satu persatu. Jadi kayaknya tadi yang bikin gangguan yang tadi saya buka dua dua ini ChatGPT. Coba saya kembali ke CTI, saya keluarkan dulu referensinya. Oke, keluarkan dulu ini kembali CTI, coba saya coba lagi sini, ini copy masuk sini, sini sama nggak bisa. Berarti ini langkahnya. Kalau biasanya saya dari sini
sini, saya copy di sini. Ini udah bisa sebenarnya copy di sini. Terus setelah itu saya cemplungin langsung ke sini. Tapi ini kok tumben nggak mau dia. Hmm, sama nggak bisa. Berarti bisa jadi saya harus ini dulu ChatGPT-nya. Saya buka baru dulu. Tapi jangan sampai nanti hilang lagi yang di sini. Oke, jadi langkah-langkahnya seperti itu. Jadi kita buat satu persatu. Kita buat outline-nya dulu. Outline itu yang kita cemplungin ke sini, set AI. Setelah itu kita copy semua di sini. Setelah kita copy, kita suruh buat dia, buat narasi, promptingnya simple, sederhana, yang tadi, yang basic ini, ini, ini paling 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 basic ini, tulis ulang dengan seksama, pastikan data otentik, jaga integritas data. Oke, dia dia langsung buatkan satu. Jadi ini bentuk outline-nya. Ini satu, dua, tiga, empat. Metode ini tinggal set, ambil saja ini, masukkan ke set AI. Oke, hasilnya. Jadi hasil di sini sesuai dengan yang kita ingin analisis. Jadi ini kan nggak biasanya nggak sesuai. Makanya kalau mau lebih bagus, kalau kita sudah dapat hasilnya, kita masukkan ke sini, terus buatkan prompting. Jadi biasanya dia di sini langsung disesuaikan hasil, dia buatkan diskusi. Jadi tinggal ini nanti kayak gini diskusi, udah tinggal kita copy ini, kita masukkan ke sini, kita enter di sini, dia langsung buatkan diskusi gitu. Jadi kalau mau lebih 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 presisi lagi, tinggal Anda cari template jurnalnya mana. Di situ kan anggaplah contoh ini. Hmm, mana ya? Ini di di jurnal jurnal saya kasih contoh. Ini contoh sederhana. Hmm, template saya. Oh, ini template. Oke, ini template saya. Ini udah standar eh, bereputasi. Saya buat ini nggak salah-salah. Saya buat ini metodenya seperti ini. Metode ini berdasarkan alurnya Picot, Spider, screening. Ini Anda bisa jadikan prompting ini. Ini ada Prisma, kalau systematic review, ini Excelnya, ini Scopus, ini kalau data Beyonder itu. Nah, poin hasil dan pembahasan ini yang digambarkan 10 ini. Pertama, ini penyajian temuan utama secara sistematis, penggunaan visualisasi data yang efektif, interpretasi mendalam, keterkaitan literatur, penjelasan faktor penyebab, penggunaan studi, interpretasi, implikasi teori yang jelas, rekomendasi penelitian selanjutnya, kejelasan fokus, kesimpulan ini. Nah, bagaimana caranya? Anggaplah Anda punya tujuan jurnal yang mana kan di situ semua jurnal kan ada template-nya. Ya, template itu ini yang Anda masukkan. Anda ambil template-nya, anggaplah ini. Saya masukkan ini yang 10 ini. Dia kan biasanya kan hasil dan pembahasan atau result and discussion harus memasukkan ini. Udah, Anda ambil ini, Ctrl C, terus masukkan ke sini, ke chat. Hmm, sini ke chat GPT, udah kelihatan chat GPT saya. Oke, ini ini yang dari prompting saya. Bukan 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 prompting, eh, dari template saya. Nah, anggaplah saya punya dokumennya ini yang berkaitan dengan yang mental toughness yang tadi. Saya masukkan dokumen saya atau saya enter saja dulu ini. Ini dokumen saya. Ini, oke. Saya suruh buatkan dia diskusi berdasarkan dengan tema saya. Oke, saya kasih dulu dokumen saya supaya dia pelajari. Setelah dia pelajari dokumen saya,
saya ingin dibuatkan hasil hmm, oke ini udah sederhana saja tuliskan hasil dan pembahasan secara komprehensif berdasarkan berdasarkan author guidelines ini. Nah, oke. Set, dia akan buat hasil dan pembahasan penyajian temuan utama secara sistematis. Oke, dia udah buatkan penggunaan visualisasi data yang efektif. Oke, interpretasi data, analisis mendalam, keterbatasan keterkaitan dengan teori literatur, penjelasan perbedaan faktor penyebab, keterbatasan pengaruh terhadap ini, implikasi teori, rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, dia kasih kejelasan fokus dan dukungan bukti. Jadi kalau mau lebih presisi, Anda translate dulu ke dalam bahasa Inggris karena semua referensi yang Anda gunakan itu bahasa Inggris. Kalau mau presisi, kalau mau powerful seperti itu. Tapi kalau mau yang biasa-biasa saja nggak apa-apa menggunakan bahasa bahasa Indonesia gitu. Kalau ini berdasarkan bahasa Indonesia, nah tidak semua yang 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 prompt yang di template saya itu Anda bisa pakai itu 10 langkah terlalu terlalu banyak. Jadi sesuai dengan anggaplah Anda ambil ini rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Terus keterbatasan studi ini Anda masukkan. Terus bisa dimasukkan oke, ini pertama penjujuan temuan utama secara sistematis, masukkan penggunaan visualisasi data yang efektif, nggak perlu keterkaitan teori dengan literatur sebelumnya, oke, ini masukkan. Terus ini keterbatasannya apa? Implikasi teori praktis boleh. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Oke, cukup. 5 itu aja sebenarnya. Nah, setelah itu ini kan udah udah membahas hasil dan pembahasan. Kalau dia belum presisi, Anda upload lagi kembali dokumen Anda yang dari awal itu Anda upload ke sini, masukkan lagi prompting ini. Tulis kembali dengan seksama, patuhi dengan ini. Udah, dia akan buat lagi seperti ini, 5 poin itu. Nah, sekarang di 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 template saya itu di bawahnya itu ada kesimpulan. Nah, udah tinggal tinggal di copy saja yang kesimpulan. Jadi terserah ibu bapak mau publish di mana, pelajari template-nya, copy dia, masuk ke sini. Filenya copy ke sini, copy secara manual kalimatnya. Setelah itu suruh pelajari dulu ChatGPT, pelajari template ini. Terus bisa juga dibuat langsung buatkan saya outline berdasarkan template ini dengan judul ini. Udah, dia akan buatkan outline berdasarkan template itu. Nah, ini kesimpulan. Tinggal di sini. Tuliskan saya kesimpulan berdasarkan panduan ini. Dah, dia akan buat pendahuluan. Pertama, saya suruh dia fokus pada jawaban inti, yang harus jawaban jelas, harus menjawab pertanyaan penelitian, tegaskan kontribusi studi, sampaikan implikasi penting. Jadi meringkas, hindari pengulangan detail, berikan arah penelitian rekomendasi singkat, tutup kesimpulan dengan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, gunakan bahasa ringkas, jelas, singkat, padat, pakai standar akademik internasional, maksimal kejelasan dan dampak. Oke, dia tulis. Ini penelitian ini berhasil. Oke, ini kurang bagus. Kita ulang lagi. Sini. Oke, ntar penelitian ini mengatakan ini kurang 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 bagus. Berarti kalau kurang kurang bagus, gini, berarti ini ambil lagi di sebelah sini, yang ini, copy saja di sini,
masukkan ke sini. Ini setelah dimasukkan, enter. Nah, setelah itu ambil tadi prompt yang ini, biarkan selesai dulu, biarkan dia dia pelajari dulu, ambil lagi kembali yang tadi yang kesimpulan yang di sini, tulis kesimpulan berdasarkan ini. Oke, Ctrl V di sini. Hmm, Oke, penelitian ini berhasil memetakan literatur global multidimensi olahraga implikasi dari temuan. Oke, kalau dia belum presisi, anggaplah ini belum belum presisi, belum presisi, diupload lagi kembali dokumennya, dokumen yang dari awal yang lengkap itu, Anda upload kembali, masukkan lagi ke sini, ke sini, nah, oke, dia buatkan. Kesimpulan ini berhasil menggunakan riset implikasi utama dari penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya disarankan mengadopsi penggabungan kualitatif dan kuantitatif jaringan kolaborasi khususnya internet. Dia belum menjawab sepenuhnya pertanyaan dari prompt yang saya buat. Bisa jadi chat GPT di sini masih berpikir gitu. Dia masih masih mikir karena chat GPT ini sebenarnya harus jangan 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 terlalu frontal gitu. Jadi beri dia jeda sama dengan ini CTI. Kalau ini Anda terlalu frontal, tidak tidak kasih dia jeda untuk berpikir, dia hang. Jadi anggaplah ini habis Anda kayak saya tadi, saya Ctrl C, Ctrl V di sini terus enter, setelah itu Ctrl C, Ctrl V enter, Ctrl C, udah dia hang. Jadi dia juga butuh ruang gitu. Dia butuh 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 ruang. Nah, sama juga seperti ini. Dia juga butuh ruang untuk berpikir. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Mungkin terus. Gimana, Bu Bu Nur Azizatur dengan Bu Lucy gimana? Masih bingung, Iya, Pak. ya? Kalau Iya, nanti dipelajari lagi. ya, anggaplah Ibu dengan Bapak masih bingung. Bapak cukup pakai prom yang biasa saja. Prom yang biasa itu gini. Ini saya tunjukkan caranya. Anggaplah Bapak nggak punya database Scopus. Bapak cuma punya set AI. Jadi masuk di sini, set AI ini tinggal masuk di sini pengaturan ini, pengaturan, hapus yang ini. Ini. Anggaplah nggak punya data data Scopus ya. Ini hapus. Ini. Anda mulai dari sini saja ini. Anggaplah di sini 2021 karena usahakan yang terbaru 2025 sini. Di sini Anda mau menggunakan apa? Menggunakan artikel atau dengan menggunakan buku atau menggunakan apa, terserah. Tinggal dipilih di sini. Anggaplah buku, mau style apa sama tadi. Mau yang responnya pendek, panjang atau gimana. Anda mau masukkan di sini jurnal bisa. Jadi di dashboard tadi itu, selain Scopus di sini, DOI-nya itu bisa dimasukkan yang lain. Anggaplah mau di merge dengan PubMed bisa, The Lens bisa, atau mau masuk yang Taylor and Friends. Selama dia punya metadata, masukkan ke sini. Cochrane bisa masukkan ke sini. Tapi karena Anda menggunakan pure 100% dari sini, gunakan aja ini. Ini sudah lumayan lah, sudah powerful. Tinggal Anda mainkan di sini. Ini mainkan di sini.
Anggaplah tadi yang supporting. Kita cari yang supporting. Mana kira-kira yang mensupport dari beberapa beberapa reference. Oke, tinggal apply. Udah, tinggal Anda masukkan yang tadi yang di awal. Hmm, ini ini Anda tinggal masukkan ini sama tadi langkah-langkahnya. Bisa juga nggak perlu pakai itu, nggak perlu ikuti prompting saya ini supporting ini nggak perlu panjang-panjang. Cukup di sini saja. Seperti dengan pernyataan literatur dan citasi. Ini ambil aja ini Ctrl C, ini spasi satu kali, ini ya, udah Ctrl V, Enter. Udah, ini kita pure menggunakan set AI. Kita nggak menggunakan yang dari Scopus. Bagus bagus juga ininya referensinya. Nah, tinggal kalau mau yang powerful, Anda masuk ke sini karena kita main cepat, kita pakai yang terjemahan di sini. Tinggal Anda rubah, anggaplah yang dari sini tadi ini Ctrl C, Anda masuk ke sini, Ctrl V, ini Anda pakai bahasa Inggris ini. Nah, tinggal dicemplungin nanti ke sini, CTI di sini. Dia lebih 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 powerful. Karena semua referensi yang Anda ambil, kalau yang dari Scopus itu kan pure semua dari bahasa Inggris. Sudah saya tentukan bahasa Inggris gitu. Itu kalau mau powerful, tapi kalau mau yang standar ya udah ini aja sebenarnya udah cukup. Nah, ini kan sekarang bagaimana caranya membuat pertanyaan penelitian? Jadi, saya tunjukkan dulu eh, naskah saya tunjukkan yang ini. Ini. Oke, yang ini saya tunjukkan. Bagaimana caranya membuat pertanyaan penelitian ini, ada nggak pertanyaan penelitian? Oke, ini kayaknya nggak ada. Oke, yang lebih sederhana saya tunjukkan yang bahasa Indonesia aja. Ini saya tunjukkan. Ini. Edu. Hmm, oke, yang ini. Ini gimana caranya membuat pertanyaan penelitian karena itu sulit. Ini lihat, pertanyaan penelitian saya ada 10. Ini bagaimana cara langkah-langkahnya. Jadi, Ibu dengan Bapak cukup ambil saja semua dokumen saya di jurnal itu. Bapak dan Ibu cemplungin masuk ke ChatGPT. Setelah masuk di ChatGPT, Bapak langsung lompat ke sini. Sini, ini. Keterangan-keterangan gambarnya nih. Di sini. Ini yang Bapak tulis satu persatu, masukkan ke ChatGPT. Contoh, saya masukkan ini. Ini, masuk ke ini. Semuanya intinya keterangan ini, Ibu, Bapak masukkan saja ke ChatGPT. Ini masukkan ke ChatGPT, ini masukkan ke ChatGPT, ini masukkan ke ChatGPT. Nah, setelah itu kita kembali ke
Ini, ini. Nah, tinggal prompting di sini. Ini. Jadi masukkan dulu eh, dokumen-dokumen supaya dia pelajari dokumen yang lain dia pelajari. Contoh saya kasih dulu dia pengetahuan. Saya kasih dokumen saya. Hmm, ini cukup satu saya kasihkan ini. Ini gambar masuk ke chat GPT buat apa Pak ya? Ya, gimana? Ini gambar, fungsinya untuk apa nih Pak? Apa yang masuk, Pak? Tadi judul gambar tadi itu Pak. Maksudnya, Oh, ini untuk membuat pertanyaan penelitian. Jadi ini saya kasih contoh simple. Sebenarnya ini langkah-langkah basic sebenarnya. Jadi kalau kita punya hasil dan pembahasan, anggaplah kita belum punya pertanyaan penelitian, itu masukkan dulu semua data-data yang Bapak yang buat di pendahuluan tadi, masukkan hasil dan pembahasannya. Nah, setelah itu ini ini eh buatkan saya pertanyaan penelitian. Jadi dia ini kan dua sebagai contoh saja, Pak. Sebenarnya bisa dibuatkan lima gitu. Jadi muncul dia ini. Ini saya ambil dua sebagai contoh. Ini kayaknya yang lain ini distribusi dokumen berdasarkan negara. Jadi Bapak bisa upload berdasarkan hasil dengan keterangan ini dia akan buat, Pak. Ini pertanyaan penelitiannya. Jadi Bapak tinggal lihat apakah sudah sesuai apa tidak. Pertama ini, bagaimana distribusi kontribusi penelitian mental toughness di tingkat negara dan faktor apa saja yang mempengaruhi dominasi negara dalam publikasi. Apa pola kolaborasi internasional negara berdasarkan kontribusi? Siapa penulis paling produktif? Bagaimana hubungan antara produktivitas? Apa terdapat karakter metodologi tematik? Bagaimana distribusi? Apa peran utama? Oke, seperti itu, Pak. Gitu cara simpelnya. Jadi anggaplah yang tadi, yang ini kan terkait dengan mental toughness. Nah, yang terkait dengan mental toughness, mental toughness mana ya dokumen saya? Nah, di dokumen saya itu kan ada keterangannya, Pak. Jadi ada keterangan di gambar itu, terus di bagian hasil penelitian, hasil dan diskusi itu kan ada keterangan. Bapak punya keterangan gambar itu kan. Nah, di situ Bapak kalau mau main cepat, cemplung dia di sini. Cemplung di sini. Setelah itu buatkan saya pertanyaan penelitian berdasarkan hasil dan pembahasan ini atau cukup Bapak ambil keterangan di gambar itu yang di bawah itu, Pak. Contoh yang mental toughness itu yang ini. Hmm, ini pertanyaan yang pertama ini. Ini paling simpel. Ini. Bagaimana distribusi ini? Bagaimana distribusi geografis publikasi penelitian mental toughness di antara negara yang paling produktif selama periode 2014-2024? Nah, dia sudah kasih, Pak, bentuk pertanyaan penelitian. Tinggal Bapak nanti sesuaikan. Kalau belum sesuai, tinggal cari lagi, generate lagi, yang mana kira-kira yang sesuai. Kalau dia tidak sesuai, buatkan lagi. Anggaplah tinggal prompting, pelajari dokumen terlampir, buatkan saya pertanyaan terkait dengan top 10 dokumen teritori. Jadi
10 dokumen teratas berdasarkan wilayah atau penulis. Itu yang pertama. Kedua, ketiga, keempat, kelima, Bapak cemplungin ke sini, terus suruh buatkan pertanyaan penelitian. Berdasarkan dengan bibliometrik. Udah keluar. Seperti ini Pak hasilnya. Jadi, kalau yang dari sini, kalau Bapak lihat yang ini, saya perlihatkan contoh Pak yang sudah jadi. Hmm, let's fix. Provinsi. Nah, yang ini contoh ini. Jadi pertanyaan yang nanti muncul seperti ini Pak ini. Bagaimana distribusi publikasi terkait dengan ini berdasarkan kontribusi negara dalam penelitian, apa tren penelitian, terapi dari tahun ke tahun, siapa penulis paling berpengaruh, bagaimana distribusi publikasi, bagaimana distribusi artikel, apa landscape penelitian, apa pola antara kata kunci klaster, apa tema dominan, apa wawasan dari MCA. Nah, saya ambil itu dari mana? Udah, saya ambil dari sini, Pak. Ini, ini 10 distribusi dokumen berdasarkan negara, berdasarkan dokumen periode. Seperti itu, Pak. Untuk kita me, me, apa, merancang pertanyaan penelitian ini. Merancang pertanyaan penelitian. Pertanyaannya, Pak, ya. Ya, Di bibliometrik kan ada pertanyaan-pertanyaan gitu, Pak, ya. iya, betul. Nanti minta. Ya, pertanyaan penelitian yang seperti ini. Jadi gini, Pak, di dokumen saya di jurnal saya itu kan ada 5 artikel yang sudah saya publish. Bapak tinggal ambil itu, cemplungin ke ChatGPT, Pak. Atau Bapak kalau nggak mau pusing, tinggal screenshot pertanyaan-pertanyaan ini, cemplungin ke ChatGPT, suruh pelajari. Bapak masukkan pola, buatkan saya pertanyaan terkait ini. Makanya saya instruksikan tadi, Bapak tinggal masukkan saja ini gambar berdasarkan top top apa berdasarkan ini. Ini kan sudah mewakili sebenarnya pertanyaan distribusi berdasarkan negara, eh, tren publikasi, jumlah periode gitu. Terus ini top 10. Udah, ini sudah ChatGPT itu Pak, kalau sudah punya pengetahuan itu dia sudah cerdas, dia sudah paham Bapak mau nyuruh apa gitu. Makanya kita perlu kasih dia eh, pengetahuan Pak. Nah, sekarang gimana caranya kita buat ini kriteria inklusi dan eksklusi? Ini bisa kita ambil langsung dari sini. Ini, dia sudah paham ChatGPT itu ini. Ini Ctrl C masuk ke ChatGPT. Nah, sebenarnya dia butuh pengetahuan lagi sebenarnya di sini. Bapak upload lagi dokumen atau screenshot poin-poin penting berhubungan dengan kriteria inklusi dan eksklusi, suruh dia pelajari dulu. Setelah itu Bapak tinggal perintah dia. Tapi kita coba dulu. Ini buatkan saya kriteria inklusi dan eksklusi.
Oke, saya suruh buat dia kriteria inklusi dan eksklusi berdasarkan tabel. Jadi nanti Bapak tinggal atur. Ini belum enggak saya kasih apa-apa, Pak. Dia sudah dia sudah paham ini. Inklusi ini publikannya jurnal, ilmiah, bahasa Inggris, semua jenis akses yang open access, non open access. Dia sudah kasih kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, setelah itu ini sudah dia buatkan jadi cukup ini Pak. Ini yang Bapak ambilin. Dengan berikan dia pengetahuan-pengetahuan dari beberapa apa artikel. Nah, seperti itu. Dia sudah buatkan kriteria inklusi dan eksklusi. Sekarang apalagi ya selain kriteria eksklusi dan eksklusi. Oke, saya suruh lagi buatkan dia. Ini saya kasih pengetahuan dulu. Saya kasih pengetahuan dia terkait dengan ini. Bagaimana cara men-screening? Ini kan inklusi dan eksklusi. Yang mana dimasukkan, mana yang dikeluarkan. Nah, hanya ininya yang dikasih masuk. Sekarang saya suruh dia pelajari cara screening data. Nah, pelajari dok, pelajari konten berlampir, suruh pelajari pola dia. Oke, dia pelajari tahap pencarian awal, filter satu, filter 2, filter 3, filter 4. Udah, kalau dia sudah pelajari, Bapak masukkan lagi ini. Ini. Jadi ini kan sebenarnya belum lengkap ini. Sebenarnya harus ada tanggal berapa Bapak ambil, terus apa eh, tahun awal pencarian kan gitu. Tapi tidak apa-apa lah ini masukkan ini sini, dah, terus tinggal suruh ini. Buatkan saya proses penyaringan tabel nih. Oke, ntar tinggal Bapak nanti lihat langkah-langkah yang Bapak cari yang pada saat di sini. Berapa di sini, berapa di sini, berapa di sini, berapa di sini, berapa terfilter, lihat di sini berapa jumlahnya. Gitu. Jadi nanti dia akan men-state, oh pertama Anda menggunakan ini sebagai eh, query, apa strategi pencarian. Nah, terus jenis dokumen yang Anda ambil apa? Ini kan jurnal. Eh, yang final. Terus ini terkait dengan tipe bahasa yang Anda gunakan apa? Terus open access. Artikel memenuhi semua kriteria berapa jumlahnya? Bisa juga langsung dari sini langsung ke sini. Dokumen akhirnya berapa? Ya, contohnya seperti yang punya saya lah, yang template itu paling simpel sekali sederhana. Kalau mau yang kompleks yang seperti ini. Sekarang tadi kan udah pembahasan kesimpulan di situ. Kalau reference yang dari yang di atas tadi itu, Anda kan bisa menggunakan apa? Menggunakan Zotero atau Mendeley. Kalau saya Zotero. Jadi ini kan kalau di template saya itu stylenya itu triple A. Jadi dia hanya sekedar numerik. Nah, tapi secara umum biasanya itu dia EPA 7 atau EPA yang 6, yang 6 itu. Intinya model-model EPA lah. Itu yang digunakan. Tinggal nanti aktifkan Zotero. Kalau saya, jadi yang DOI tadi ini yang saya ambil dari sini, DOI yang saya ekspor di sini dalam bentuk CSV, ini yang DOI. Nah, yang inilah langsung yang saya cemplungin, saya kasih masuk langsung ke Zotero. Jadi dia tidak mungkin apa? Dia tidak mungkin tidak terdetek karena semua dokumen yang 535 ini saya sudah cemplungin semua ke dokumen Zotero saya. Jadi tinggal saya cari nanti berdasarkan namanya di sini.
namanya di sini. Saya cari dia. Oh, ini saya tinggal klik namanya udah muncul di Sotero saya udah muncul, tinggal saya enter 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 selesai semua. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk membuat abstrak kembali lagi. Intinya semua kembali ke template yang Bapak mau tuju, jurnal mana. Di situ abstrak, dia biasanya kasih panduan. Abstrak itu meliputi pendahuluan ini yang harus dimasukkan. Metodenya ini, hasilnya ini, kesimpulannya ini. Udah, Bapak cemplungin, buatkan, tuliskan saya abstrak sesuai dengan author guideline ini. Udah, dia akan buatkan. Jadi Bapak masukkan semua dokumennya ke ChatGPT, masukkan template-nya yang Bapak akan ikuti. Setelah itu masukkan semua. Nah, setelah dimasukkan semua, tinggal kalau abstrak itu seperti ini dia polanya. Ini saya kasih contoh saja. Saya kasih contoh berdasarkan template saya. Oh ini. Ini kan, ini template saya ini. Ini abstrak harus ditulis dalam 250 kata, diikuti dengan 3 hingga 5 kata kunci, latar belakang, identifikasi masalah gap, masalah ini, tujuan penelitiannya harus ini, hasil dari tinjauan literaturnya ini, kan harus 3 sampai 5 kata, abstrak ditulis dengan spasi tunggal, ukuran font 10 Arial. Nah, udah, tinggal kalau Bapak sudah punya dokumen, semuanya sudah lengkap, sudah metodologinya sudah clear di situ, kriteria inklusi, eksklusi, udah ada semua hasilnya, kesimpulan, pembahasan udah semua. Tinggal abstrak terakhir, udah. Tinggal di sini promptingnya sederhana. Ini buatkan, oke, dah. Jadi Bapak ambil semua dokumen-dokumennya, masukkan ke sini, masukkan ke sini. Udah, dia buatkan langsung abstrak. Ini sudah berdasarkan, panduan ini, panduan di template saya. Oke, mental talk berdasarkan ini studi ngambil kriteria inklusi dari tahun 2014 menggunakan analisis post viewer. Ini yang saya analisis, tema sentral meliputi ini, studi ini memberikan wawasan cakupan keterbatasan penelitian di state juga. Temuan ini berkontribusi untuk memonitoritis kesehatan mental. Nah, kata kuncinya saya dibuatkan. Jadi ini katanya ini tidak lebih dari 250. Bapak bisa cek nanti kata kuncinya 3 sampai 5 dia sudah buat. Tidak melebihi 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi kalau anggaplah ini kurang 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 menarik, kurang kurang, bagus, copy sini, masukkan sini, ini udah tinggal Bapak prompting lagi di bagian atasnya. Karena ChatGPT ini dia biasanya dia tidak terlalu dia tidak mengenerate data kuantitatif. Jadi tinggal suruh dia, serta dalam menulis abstrak sertakan data kuantitatif atau support dengan data kuantitatif boleh. Oke, dia support dengan data kuantitatif. Ini, ini. Oke, ini lebih 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 powerful lagi. Tinggal gitu kuncinya. Kalau mau lebih 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 secara detail lagi, anggaplah di bagian di bagian di bagian depan, di bagian abstrak ini tulis 15%, ini tulis 15%, ini tulis 15%, bisa. Apa? ChatGPT itu bisa sepresis itu. Ini masukkan ini masukkan ini masukkan ini masukkan ini, udah. Tapi kalau yang ini udah jelas dia sudah powerful. Kenapa? Dia sudah men-state di sini. Pertama, apa alasan kita urgensi meneliti
terkait dengan penelitian ini. Mental toughness dia sudah merupakan penting kesimpulan mental toughness disuruh. Kedua, metodologi apa yang kita gunakan? Dia sudah men-state di sini. Data diambil dari database Scopus dengan kriteria inklusi berbahasa Inggris antara 2015 menggunakan bibliometrik, biblioseni, dan post-viewer. Hasilnya apa? Temuan yang kita dapatkan apa? Dia sudah men-state di sini. Ini hasil menunjukkan dominasi dokumen ini Malaysia Cina dokumen publikasi menunjukkan data sebesar ini studi memberikan wawasan mental toughness valid. Oke, keterbatasannya ada, dia state juga. Keterbatasan penelitian ini kalau mau lebih lebih apa memasukkan lagi yang lain-lain bisa. Anggaplah fokus temuannya ini harus menjelaskan ini bisa. Setelah itu kata kuncinya ini kita dikasih keywordsnya. Nah, kalau saya walaupun saya punya prompting sendiri, tetap kita harus patuhi terkait dengan template. Template dimanapun jurnal itu kita harus patuhi gitu. Kalau dia cuman hanya hanya seperti ini ya udah seperti ini, nggak usah lagi kita tambahkan harus harus ada temuan ini, harus kesimpulannya begini, harus menambahkan keterbatasan penelitian ini jangan. Karena itu sudah tidak sesuai dengan style template tujuan jurnal kita. Jadi di sini kuncinya cukup kita upload dulu template. Setelah itu kita pelajari alurnya apa yang harus ada di abstrak. Setelah itu kalau kita sudah suruh buat ChatGPT satu kali. Setelah itu kalau dia belum men-state data kuantitatifnya, suruh sertakan data kuantitatif gitu. Kalau mau lebih presisi apa? Masukkan kembali ininya, masukkan kembali yang Word-nya itu. Masukkan kembali data filenya, masukkan manuskripnya Bapak masukkan, terus masukkan juga secara manual, suruh buat lagi. Gitu saja kuncinya. Biarkan dia pelajari karena kalau ChatGPT itu dia harus belajar berulang gitu. Kalau tidak dia dia lupa gitu. Nah, terakhir setelah dia sudah buatkan yang seperti ini, karena kita fokus di sini mental toughness ini. Nah, udah tinggal buatkan saya judul sesuai dengan tema yang relevansi, pastikan judul tersebut advance. Jadi Anda diberikan judul yang advance, yang lebih mutakhir, sesuai perkembangan tren saat ini. Nih, Anda di state, Anda diberikan ini. Pertama ini dikasih, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima ini. Tinggal Anda tentukan yang mana kira-kira ini apa judulnya. Biasanya kita harus mengikuti template lagi. Templatenya apa? Kita tinggal cari eh biasanya dia judul itu maksimal ditulis dalam 14 kata seperti itu. Jadi udah anggaplah yang Anda mau ini. Ini global global bibliometric thematic mapping mental toughness emerging ini kultur psikologi and mental health. Nah, atau ini yang advance anggaplah yang ini udah tinggal di sini di atas ini shift enter naik ke atas tulis tulis ulang dalam 14 kata. Pastikan judul tersebut hmm,
Sebut relevansi dengan. Oke, bisa dimasukkan lagi yang dokumennya supaya dia pelajari lagi. Di sini dia pelajari supaya dia lebih lebih relevan. Jadi dia nulis dalam 14 kata. Oke. Oke, udah selesai. Jadi anggaplah kita dikasih ini mewujudkan ketemuan mental, analisis biometrik, teori pengukuran aplikasi dalam olahraga elit. Nah, kita udah diberikan judul. Jadi gitu caranya. Kita tinggal cari yang advance, berikan judul yang advance sesuai dengan perkembangan terkini, kasih kita judul yang berdasarkan relevansi dengan apa? Dengan manuskrip, dengan naskah yang kita punya. Nah, tulis dalam 14 kata. Udah ditulis dalam 14 kata. Jadi ini 14 kata ini. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang